Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini di hari Kamis tanggal 21 Mei kita boleh mengadakan ibadah dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh dipimpin oleh Tuhan dan kita boleh mengadakan ibadah walaupun itu hanya secara online. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau angkat satu pujian menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita di saat-saat sulit maupun di saat-saat baik, kita tetap berpegang teguh untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan
masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur jika di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan boleh datang beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, jadikan kami pelaku firman-Mu, jadikan kami pelaku amanat agung-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh kuat di dalam setiap situasi dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kita akan melanjutkan memuji Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian yang menyatakan Allah kita adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita mau menyanyikan, kita mau pujikan kehebatannya, kekuatannya. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini dengan bersukacita, berkuasa di bumi dan di surga. Semua perbuatannya betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Allah kita. Yesus yang naik ke surga bukan hanya merupakan suatu sejarah, tapi ini merupakan suatu amanat. Dia pergi dan tugasnya dikerjakan oleh Bapak, Ibu, dan saya. Barang siapa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, barang siapa mengingat Kristus naik ke surga, dia juga harus ingat apa pesan Yesus sebelum ia pergi. Pesannya adalah, pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Mari kita akan mengambil waktu untuk nyanyikan satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Mari kita mau mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk membawa Injil keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mari kita juga tetap mendukung untuk pekerjaan Tuhan dengan tetap mendukung, memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat pujian, Tuhan inilah hidupku. Kita mau serahkan segala cita-cita kita, masa depan kita menjadi milik
padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Ini menjadi doa kita bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan, jemaat GKI Gracia, dalam keadaan kondisi saat ini, kita semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan tubuh kita pastinya. Dengan makan yang bergizi, olahraga, rajin mencuci tangan ataupun memakai masker. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kesehatan rohani kita ada yang lebih penting, yaitu kesehatan rohani kita pun harus dijaga. Jangan kita asik memikirkan kesehatan jasmani sementara kesehatan rohani kita terlupakan. Mari jemaat, kita menyiapkan hati kita, biarlah kebenaran firman ini boleh menyegarkan jiwa kita, membuat rohani kita semakin sehat. Dan hanya firman Tuhan yang boleh menjadi makanan rohani kita, yang menjadi kekuatan kita di dalam masa-masa sulit seperti ini. Mari kita mau angkat satu pujian yang kita yakin bahwa saat Tuhan berfirman, saat Tuhan bertindak, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Mari kita angkat pujian ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga, aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom jemaat terkasih, saya mengajak kita untuk tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini punya kesempatan untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, urapi setiap kami, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sudah sekitar 9 atau 10 minggu kita tidak beribadah bersama-sama di Gereja GKI Gracia Golden Park Paris. Bapak Ibu, sudah 10 minggu kita tidak sama-sama, nggak kumpul, nggak ngobrol, nggak ketemu. Bahkan kalau misalnya mau lihat, sudah 10 minggu itu juga gereja-gereja di Indonesia secara khusus sudah menutup pintu-pintu gerejanya, bukan karena mereka tidak mau lagi ada jemaat beribadah, tetapi karena masalah virus corona ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bersyukurnya virus ini itu muncul tahun 2020. Salah satu hal yang perlu kita syukuri melihat virus corona adalah sekalipun pintu-pintu gereja tertutup, tetapi pintu hati Tuhan tidak pernah tertutup bagi kita. Kita masih bisa tetap beribadah sekalipun melalui media sosial, sekalipun harus lewat rekaman video saja, sekalipun mungkin Bapak Ibu hanya menonton, seperti menonton tayangan saja, tidak seperti beribadah di gereja secara langsung. Tetapi itu tidak mengurangi kekhusyukan, tidak mengurangi hikmat dan kuasa Tuhan di dalam ibadah itu sendiri. Bapak Ibu, di dalam waktu-waktu kebelakang ini karena orang barangkali sudah mulai bosan mendengarkan perkataan, oh virus corona begini, virus corona itu berbahaya. Kiri kanan perkataannya ini bahaya begini, bahaya begitu. Orang sakit semakin lama semakin bertambah. Mungkin cukup banyak orang hari ini sudah bosan dan jenuh dengan perkataan-perkataan mengenai virus corona. Bahkan tidak sedikit dari kita mengatakan, sudahlah biarkan saja virus corona, barangkali memang tidak bisa hilang.
Bahkan juga ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan barangkali menurut pernyataan WHO, virus corona dari pandemik akan menjadi endemik, artinya akan terus ada bersama-sama dengan kita tanpa ada vaksinnya. Jadi mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan virus corona ini. Seolah-olah itu menjadi bukan kabar yang menggembirakan, tetapi sebuah perkataan ya udahlah mau diapain lagi begitu. Seperti sebuah perkataan yang menyerah, tetapi Bapak Ibu sekalian, angan-angan kita sejak dari bulan Februari barangkali di media-media televisi Indonesia atau misalnya di media-media pemberitaan, mungkin vaksin bisa ketemu bulan Mei. Sekarang sudah bulan Mei, sudah tinggal sekitar 10 hari lagi sudah mau habis bulan Mei Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di dalam waktu-waktu ke depan, bulan Juni kita sudah akan mulai beribadah lagi. Sekalipun mungkin ada ibadah dalam bentuk pembatasan skala besarnya, harus ada mengikuti peraturan-peraturan kebersihan atau sanitasi. Tetapi nampaknya itu belum cukup untuk membuat kita tidak lagi khawatir sama COVID. Bahkan ada juga yang mengatakan ya sudahlah kalau begitu, mau tidak mau ya bekerja saja. Seperti banyak beberapa kali media sosial, influencer-influencer mengatakan, saya tidak takut dengan virus corona. Virus corona itu ya mau bagaimana ya, semua orang pasti mati begitu. Betul, semua orang pasti mati. Akan tetapi maukah kita mati dengan cara yang konyol, dengan mempertaruhkan. Yang penting mati, yang penting semua orang mati. Nggak masalah mau cepat atau lambat. Akan tetapi nyatanya nggak semua orang siap demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kondisi demikian, sebenarnya adalah satu kondisi di mana media-media sekarang bukan lagi mengatakan bahayanya virus corona, tetapi mengatakan mau kapan lagi, mau gimana lagi kita kalau nggak bergerak mulai dari hari ini. Seolah-olah media hari ini kalau Bapak Ibu baca berita itu mengatakan ya sudahlah bergerak saja, ya sudahlah jaga diri, mau bagaimana lagi, sudah 2 bulan nggak bekerja, barangkali ada jemaat atau ada keluarga atau orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan sudah 2 bulan berarti tidak dapat gaji atau tidak dapat pemasukan. Hanya mengandalkan dari tabungan. Mau sampai kapan begitu? Nah Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang demikian ada satu perasaan, mau nggak mau ya harus move on. Bapak Ibu, ini adalah satu perasaan di mana tidaklah mudah untuk kita move on dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Karena pada awal mula virus ini muncul di Indonesia, kita dalam kondisi yang semuanya normal, pekerjaan masih lancar, kita masih berkegiatan, masih bisa jalan-jalan ke mall, masih beribadah. Pasca virus itu merebak, gereja satu persatu mulai tutup, himbauan dari PGI ada bahwa gereja harus lockdown sementara, tidak ada pertemuan jemaat. Itu semua adalah satu kondisi di mana kita harus move on dari kondisi normal kita, beribadah, bekerja, segala macam. Dari yang kita rutin di luar menjadi harus di rumah saja. Sekarang di rumah saja semua orang sudah bosan, sudah 2 bulan orang di rumah saja. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu cek nilai tanggal secara jumlah yang Bapak Ibu atau misalnya jemaat atau orang-orang di luar sana yang tidak dapat pekerjaan atau yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ini, secara hari kalau dihitung di rumah saja itu sudah lebih dari 60 hari. Bayangkan Bapak Ibu, libur lebaran berapa lama? Libur Natal berapa lama? Sekarang libur Natal dan libur lebaran dijumlahin masih kalah dengan lamanya di rumah aja. Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau banyak orang yang berpikir ya sudah aku harus move on. Namun Bapak Ibu sekalian, move on itu bisa saja menjadi satu hal yang tidaklah mudah bagi banyak orang, bahkan bisa jadi bagi diri kita sendiri. Kenapa? Kalau move on dari kondisi yang baik atau dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik itu oke. Tetapi bagaimana kita move on ketika kita kondisinya baik, perekonomian baik, kesehatan baik, kemudian kita mengalami sebuah sakit atau gara-gara virus corona ini semuanya terhenti, seolah-olah aduh gak ada jalan, gak ada ini, gak ada itu, semuanya buntu. Mau gak mau kita harus jalan ke dalam satu kondisi yang di rumah aja itu. Kemudian sekarang sudah hampir 2,5 bulan, masuk 3 bulan, gak bisa begini saja, aku harus bangkit, aku harus begini. Itu adalah satu pengalaman move on yang sebenarnya tidak pernah menyenangkan.
Move on tidak pernah menyenangkan. Kenapa? Kita harus meninggalkan dan melupakan segala sesuatunya. Kita harus berani melepas sesuatu yang lebih kecil untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Itu definisi move on yang akan saya bawakan hari ini di dalam khotbah saya hari ini. Bapak Ibu sekalian, kondisi untuk move on itu bukanlah kondisi yang menyenangkan. Justru kondisi-kondisi ini adalah kondisi di mana kita sangat-sangat rentan di tengah-tengah perubahan yang akan terjadi dan mungkin sedang terjadi kita alami. Bapak Ibu, saya mau mengajak di dalam Alkitab ada satu kondisi di mana para murid itu harus move on. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ia ditangkap kemudian dihukum dan dia disalibkan. Para murid menyaksikan bahwa Yesus itu mati. Dan ketika Yesus mati, pupus harapan mereka. Mereka tidak lagi merasakan ada satu api yang membara dalam hati mereka untuk percaya pada Yesus. Yesus mati sama seperti orang-orang lain yang mereka kenal yang meninggal juga pada waktu itu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus yang bangkit itu memberikan satu pengharapan yang baru. Nah, masalahnya Yesus bangkit. Ia memberikan waktu untuk para murid-muridnya merasakan kembali angin segar. Ada Yesus itu benar bangkit. Tetapi Bapak Ibu, Yesus tidak selamanya bangkit dan ada di dunia ini. Alkitab sendiri mencatatkan Yesus setelah bangkit ia naik ke surga. Di dalam Kisah Rasul yang akan kita baca, Kisah Rasul pasal yang ke-6 Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal yang ke-6, pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka ini para murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam teks yang kita barusan baca, para murid ketika sudah mengalami satunya, wah Tuhan Yesus sudah bangkit, ya ada bersama-sama dengan para murid. Dia masih memberitahu, ayo gembalakan domba-dombaku, ayo layani, ayo melakukan ini, ayo melakukan ini. Ada satu pengharapan dan satu keinginan untuk kembali terbakar semangatnya untuk mengikuti Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu, kondisi ini ternyata Tuhan Yesus tidak selama-lamanya bangkit dan ada sama-sama dengan murid pada waktu itu. Kebangkitan Yesus sudah sangat terencana dan ia akan naik ke surga. Itu sebagai sebuah simbol kemenangan bahwa dialah yang sulung, yang pertama kali bangkit, yang pertama kali bangkit mengalahkan maut, dan ia yang pertama kali menyediakan tempat bagi kita nanti di surga. Itu adalah sebuah gambaran kemenangan. Akan tetapi para murid pada waktu itu tidak mengerti Yesus naik ke surga, artinya yang mereka pahami adalah kami ditinggalkan lagi. Kami ditinggalkan lagi. Sekalipun Yesus mengatakan di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, bahwa aku akan menjanjikan Roh Kudus, aku akan mengutus Roh Kudus yang sama, pribadi yang sama-sama seperti aku, yang akan bersama-sama dengan kau di dalam hatimu, dalam pikiran, dalam segala tindakanmu. Akan tetapi satu pengalaman yang mereka rasakan, kehilangan seseorang yang mereka bisa lihat, yang mereka bisa cengkrama, yang mereka bisa lihat siapa ini sosoknya. Akhirnya mereka akan mengalami hal itu lagi. Ini membuat mereka tuh gak bisa move on. Makanya di pasal pasal pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ketika Roh Kudus dijanjikan akan turun, kemudian para murid di situ, hendaknya engkau menjadi saksi.
Itu adalah sebuah kalimat perintah kepada mereka. Jangan terus-menerus terbelenggu rasa takut, terbelenggu rasa sedih. Tapi lakukan tugas yang sudah 3,5 tahun aku contohkan kepada kita, kepada kamu sekalian. Tetapi para murid, mereka masih takut Bapak Ibu. Mereka masih merasakan aku akan ditinggalkan lagi. Ditinggalkan itu sangat-sangat menakutkan bagi mereka. Sehingga di ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkat dan tertutup oleh langit dan hilang dari pandangan mereka. Mereka terus menatap di langit itu. Dan saya cuma bisa membayangkan, Bapak Ibu, ini barangkali seperti di dalam film-film. Mungkin kita sudah banyak menonton film. Seperti ketika kita memandang ke langit itu, banyak pikirannya terbuka. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku perbuat lagi? Tuhan Yesus kembali lagi pergi. Aku kembali lagi sendiri. Para murid ada, tetapi mereka semua sedih. Apa yang bisa aku lakukan ketika mereka sedang memandang langit? Ini ada sebuah perasaan ketertinggalan yang menyakitkan bagi mereka. Mereka merasa, Tuhan, kami seolah-olah tidak sanggup. Akan tetapi Bapak Ibu, apakah itu masalah yang paling besar? Tidak. Sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih besar dari rasa takut ditinggalkan. Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayat yang ke-6. Saya agak melompat mundur ke belakang. Dari ayat yang ke-8 ke-9 kita mundur ke belakang. Apakah benar ketakutan yang murid alami hanyalah serasa ketakutan ditinggalkan sendiri lagi? Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu sekalian, kalau melihat ada apa yang terjadi dengan Israel. Israel ini sama seperti Israel zaman dahulu yang dimaksudkan di sini adalah Israel rohani yang dimana bangsanya ini menjadi bangsa yang memberkati dan bangsa yang penuh berkat. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi pada waktu itu, termasuk para murid, mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana tidak ada berkat sama sekali di tengah-tengah orang-orang yang mengerti Taurat itu. Tidak ada berkat, tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Yang ada adalah aturan-aturan, ketakutan-ketakutan, perintah dan demi perintah yang harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, nanti hasilnya itu sama seperti Yesus. Apalagi bikin ajaran baru yang tanda kutip seperti seolah-olah Yesus menyamakan diri dengan Allah, padahal ia adalah Allah. Ini adalah satu perkara yang sangat menakutkan bagi para murid. Tuhan, kalau Tuhan Yesus gak ada lagi, kami akan kembali kepada kondisi di mana pertama kali Engkau meninggalkan kami ketika Engkau mati. Kami gak bisa bikin apa-apa Tuhan. Kami gak akan bisa bergerak, kami gak akan bisa ini. Saya gak akan bisa buat apa-apa Tuhan. Itu adalah satu gambaran yang terjadi di sini. Makanya Tuhan bisa nggak sebelum Tuhan pergi, saya mau mengatakan dalam bahasa saya sendiri, Tuhan bisakah ketika engkau mau pergi naik ke surga sana, tapi pulihkan dulu orang-orang Israel yang takut Tuhan, orang-orang Yahudi yang mereka dulu tidak takut dengan Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dulu orang-orang yang demikian, supaya apa? Supaya kami tidak menghadapi sama seperti yang kau hadapi. Ini adalah satu perkataan yang sebenarnya menyedihkan sekali bagi para murid. Kenapa saya katakan menyedihkan? Apa gunanya Yesus yang hidup 3,5 tahun kalau pada akhirnya Yesus sendiri yang harus melakukan segala sesuatu itu tinggal ubah, selesai. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu pernyataan yang sangat menyedihkan dari para muridnya. Rasa takut mereka bukanlah rasa takut kehilangan sosok Yesusnya itu sendiri, tetapi merasa ketidakmampuan, merasa tidak bisa, merasa akan sendiri lagi, merasakan kondisi di mana pada hari yang ketiga di dalam hari itu Yesus ketika sudah mati di atas kayu salib, ia dikubur, kehilangan semua, ketakutan, nangis, tidak ada ketawa. Itu adalah satu perasaan sangat menakutkan bagi mereka. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, malaikat Tuhan utus. Malaikat Tuhan katakan di ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit
waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya sebuah perkataan move on. Hai para murid, kamu sudah hidup normal bersama Yesus, mengembara ke sana sini, mengikuti dia, mendengarkan ajarannya, melihat berbagai masalah yang terjadi di dunia ini, di mana tidak adanya kasih. Tapi kamu ketika bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun adalah sebuah normal yang baru. Ketika kamu dulunya normalnya adalah seorang nelayan, dipanggil menjadi murid Yesus. Ketika dahulu kamu adalah seorang pemungut cukai, Tuhan Yesus panggil, tinggalkan kehidupan normalmu itu sebagai pemungut cukai, sebagai orang yang berdosa, ikut aku. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah bentuk di mana seseorang, para murid, mereka punya kehidupan normalnya sebelum mengikut Yesus. Akan tetapi, panggilan Tuhan itu memberikan satu kekuatan bagi mereka untuk berani memasuki normal yang baru. Normal yang baru itu apa? Bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus, apakah mereka para murid tidak merasakan penderitaan? Merasakan. Mereka mengalami penderitaan. Apakah sebelum mengikuti Yesus mereka tidak merasakan penderitaan? Rasakan. Contohnya itu Markus. Ketika ia menjala, tidak ada ikan yang didapat. Bapak Ibu, di dalam tradisi orang Yahudi, mereka punya pola dalam bekerja itu, menyediakan makanan untuk satu hari. Jika bisa memiliki ladang, itu untuk persiapan 1 bulan. Jika bisa memiliki perkebunan yang lebih besar lagi, untuk persediaan 1 tahun. Tetapi untuk orang-orang kecil, hari demi hari, itulah penderitaannya, hari demi hari. Tetapi mengikut Yesus, apakah penderitaannya selesai? Beda lagi penderitaannya. Ada tidak penderitaannya? Banyak. Mereka dianiaya, mereka diusir, mereka dicaci maki, dibilang agama sesat, mereka dicobai. Saya mau mengatakan bukan hanya Yesus yang dicobai. Karena pada waktu murid-murid bersama Yesus, setiap murid yang mencatatkan ini adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus. Yang mereka dengar sendiri perkataan-perkataan. Di dalam Matius, Markus, Lukas dicatatkan ketika Yesus dicobai, bukan mereka tidak ada di situ, tetapi mereka menuliskannya berdasarkan ingatan mereka, berdasarkan memori mereka. Bagaimana Yesus dicobai, dan aku pun sendiri bagaimana mendengar perkataan ketika Yesus dicobai. Penderitaannya sangat banyak dan beragam. Akan tetapi mereka masuk ke normal yang baru, mengikuti Yesus. Saat ini mereka harus memasuki normal yang baru lagi, di mana Yesus ketika naik ke surga, mereka tidak akan lihat fisiknya lagi, wujud Yesus lagi. Akan tetapi Yesus telah menjanjikan, kamu memang tidak akan melihat diriku secara fisik, tetapi engkau akan membawa setiap hatiku. Engkau akan membawa setiap pikiranku di dalam hatimu oleh karena Roh Kudus. Makanya Yesus menjanjikan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah satu perkataan, move on, mari. Hai para orang-orang Galilea, hai para murid, hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari move on. Yesus yang sama yang sudah terangkat ke sorga, ia akan kembali dengan cara yang sama. Ia bukan datang lagi sebagai manusia saja, ia bukan lagi datang sebagai hamba saja, tetapi ia datang menjadi seorang hakim dan raja yang agung. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu, di mana semua ciptaan, di mana semua manusia, mereka akan sama-sama melihat Tuhan yang datang itu betul-betul membuat mereka tidak sanggup untuk memandangnya. Kemuliaannya begitu luar biasa, hingga mereka semua bertekuk lutut. Akan tetapi Bapak Ibu, para murid tidak memahami itu. Para murid tahunya sampai mana? Tuhan, ini pelayanan kau yang mulai. Tetapi kalau kau tinggalkan Tuhan, apa yang bisa kau buat? Aku bisa apa? Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu pernyataan yang para murid sebenarnya ingin katakan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa.
para murid merasakan begitu lemahnya mereka, begitu takutnya mereka, sehingga di dalam ketakutannya mereka lebih memilih, Tuhan, kalau bisa Tuhan, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan tolong pulihkan dulu, supaya baik-baik, supaya kami ini gak usah yang repot-repot lagi Tuhan. Akan tetapi Tuhan mengatakan, tidak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini adalah satu perkataan. Tidak, saya tidak akan mengabulkan permintaanmu yang demikian. Kamu tidak akan mengembalikan tugas yang sudah kupercayakan kepadamu. Akan tetapi aku akan berikan kekuatan, tenaga, akan berikan semangat, aku akan berikan segala sesuatu yang kamu perlukan, supaya kamu menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria. Mulai dari tempat yang kecil, kelompok yang kecil, hanya di daerah situ, bagi orang-orang itu. Mulai kembali semakin besar, semakin besar. Bersaksi kepada orang-orang lain di sekitarnya. Mungkin nanti dia bersaksi menjadi orang-orang yang di luar kota di tempat mereka berdiam. Mungkin mereka akan pergi ke ujung bumi. Makanya dikatakan ujung bumi. Di mana tempat itu bukanlah tempat kenyamanannya dia. Akan pergi ke satu tempat yang asing. Di mana mungkin dia hanya satu-satunya orang di situ yang percaya Yesus. Tetapi tidak ada satu ketakutan. Tetapi tidak ada satu keraguan untuk mundur. Ada Roh Kudus. Itulah yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya hal ini dengan kita? Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kalau kita memandang kehidupan berdasarkan apa yang terjadi hanya hari ini saja. Oh, begini memang hidupku sudah begini, kita meratapi. Bapak Ibu, mohon maaf, kita belum bisa move on. Para murid Tuhan panggil untuk move on. Mereka merasa miskin spiritual, mereka merasa miskin ketika mereka memiliki Allah yang maha kaya, yang maha kuat, maha dahsyat. Mereka merasa miskin dan merasa tidak sanggup apa-apa. Makanya sekali lagi Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus yang menyanggupkan kita, yang menyanggupkan mereka untuk menjadi seorang pribadi yang besar yang Tuhan pakai luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita untuk move on dari kondisi keterpurukan itu tidaklah mudah. Saya yakin tidaklah mudah. Bapak Ibu, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ada orang-orang yang menjadi pemenang di dunia ini. Menjadi pemenang di dalam kompetisi-kompetisi bersama orang lain. Itu bukan karena dia meratapi hari ini. Tetapi ia berpikir, hari ini cuma sampai demikian. Besok apa yang harus bisa aku buat? Aku bisa ini, aku bisa itu. Ini adalah satu mental yang Tuhan harapkan kita miliki. Bukan mental yang mengatakan, Tuhan, tolonglah sebelum Tuhan pergi, kasih nyaman-nyaman dulu, baik-baik dulu. Bapak Ibu, sekali lagi saya mungkin sering kali mengatakan ini dalam khotbah saya. Dunia tidak semakin baik dan tidak semakin melembek dengan kita. Dunia tidak membuat kita itu semakin, saya akan berikan ketenangan angin segar bagi kamu manusia. Tidak. Dunia semakin kejam nyatanya. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, dengan begitu banyak hal yang menyakitkan bagi kita alami. Di situ nyatanya kita ada. Hari ini, dunia tidak semakin membaik dengan kita. Dunia tidak semakin melunak dengan kita. Dia semakin keras dan semakin kejam. Tetapi kenapa? Sekali lagi saya mau katakan, kenapa Bapak Ibu, saya, para murid, pada waktu itu bisa bertahan hingga akhir hayatnya. Mereka bukan mengalami dunia semakin lembek, tidak. Tapi mereka semakin kuat. Bapak Ibu sekalian, mereka move on. Ketika mereka move on, mereka mendapatkan kekuatan. Mereka percaya, akhirnya aku mau percaya pada Tuhan. Sepenuhnya. Sekalipun saya tidak lihat Tuhan Yesus lagi. Sekalipun saya tidak mengenal di mana lagi sosok yang wajahnya demikian. Yang sama persis tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi di dalam penantianku, di hari Pentakosta nanti, ketika Roh Kudus tercurah, di situ para murid terbakar semangatnya. Di situ para murid mengatakan, aku bisa move on karena Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi kita hari ini, mari
Move on dari keterpurukan kita. Move on dari suasana-suasana hati yang penuh pikiran-pikiran negatif, yang penuh siasat-siasat negatif. Disitulah tempat di mana iblis mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera kita. Bukankah Tuhan memberikan satu pengharapan yang jauh lebih besar daripada ketakutan kita, yang justru membuat kita harusnya mengatakan, Tuhan, ayo. Tuhan, mari tolong saya. Tuhan, saya lemah, tapi tolong kembali supaya saya kuat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu semangat yang Tuhan ingin bawa kepada kita. Bahwa penginjilan tidak akan bisa jalan tanpa ada satu semangat yang membara. Penginjilan, berita, berkat menjadi bangsa yang penuh berkat. Tidak akan bisa jalan kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita untuk menjadi sarana berkat itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, para murid, di tengah-tengah ketakutannya Tuhan kembali tegur. Hai, kenapa kalian begitu memandang terus ke langit? Seolah-olah meratap terus menerus. Bukankah Tuhan telah memberikan pengharapan di dalam Roh Kudus? Bukankah aku telah memberikan pengharapan di dalam Roh Kudus? Kau akan menerima sebuah kuasa. Engkau akan menerima pribadi yang bersama-sama dengan engkau. Yang akan membawamu keluar dari penderitaan. Membawa keluar dari ketakutan-ketakutan. Yang membawa keluar dari tangisan-tangisanmu. Kepada satu perjalanan penuh pengharapan. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita semua. Di kondisi ini, mari. Barangkali virus ini tidak berakhir. Barangkali bisa saja Bapak Ibu akan bekerja dari rumah seterusnya oleh karena kejadian ini. Barangkali anak-anak Bapak Ibu akan terus belajar dari rumah entah sampai kapan. Tetapi apakah itu menjadikan sebuah alasan untuk kita menyerah? Tidak. Tuhan mengatakan engkau akan menerima kuasa. Bapak, Ibu dan saya akan menerima kuasa. Kuasa di mana kita bisa bangkit. Kuasa di mana kita bisa kembali berjalan. Kuasa di mana kita bisa terus memandang kepada Tuhan. Tuhan, ini suasana yang baru. Betul-betul baru. Kondisi yang saya tidak pernah alami lebih dari 2 bulan, 3 bulan ke belakang ini. Tapi Tuhan, saya mau memandang ini. Barangkali ini adalah kondisi normal yang baru yang Tuhan sediakan. Tolong Tuhan, berikan saya hati yang terbuka. Berikan saya kesiapan diri untuk memasuki tanah ini. Untuk memasuki waktu ini. Untuk memasuki setiap hal-hal yang bisa saya kerjakan di waktu-waktu ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita sekali lagi di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Barangkali Bapak Ibu, jika kondisi ini terus menerus, saya mau ingatkan kembali di khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Secara khusus untuk kepala-kepala keluarga. Kepala keluarga, ingatlah bahwa ketika Tuhan memanggil dan memberikan kita kuasa Roh Kudus, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Barangkali Bapak Ibu sekalian, Tuhan rindu sekali memakai Bapak Ibu, memakai pemuda-pemuda yang sudah dewasa imannya untuk menjadi pemimpin-pemimpin keluarga. Mulai dari keluarga, pergaulan, persahabatan, sampai bahkan mungkin Bapak Ibu tidak menjadi seorang hamba Tuhan, tidak menjadi seorang yang memberitakan Injil sama seperti hamba Tuhan, pendeta atau penginjil, tetapi menjadi seorang pribadi yang memberikan berkat, menjadi Israel yang penuh berkat, menjadi Israel yang dipanggil oleh Tuhan, bangsa yang penuh berkat dan memberkati. Mari Bapak Ibu, mari pemuda, mari teman-teman remaja, kita persiapkan diri kita memasuki normal yang baru. Normal yang baru adalah satu kondisi di mana kita pun harus siap dengan semua tantangan yang akan kita alami nanti. Akan tetapi, perubahan-perubahan itu tidak mengubah Tuhan yang kita sembah. Tidak mengubah Tuhan yang memberkati dan melindungi kita. Perubahan bisa saja ada. Perubahan bisa saja merusak sukacita dan merusak kebahagiaan hidup kita. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Ada satu pribadi yang tidak berubah. Di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus, pribadi yang ada di dalam diri kita. Itu tetap setia dan tetap memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita. Bapak Ibu, mari kita memasuki normal yang baru. Kita percaya kalaupun ini tidak berakhir dengan cepat atau lambat,
kita harus bersiap memasuki pintu yang baru, memasuki dunia yang baru, memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Kau menolong setiap kami. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kami mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang normal, yang baru. Kami tidak tahu seperti apa Tuhan. Barangkali akan banyak hal yang berubah. Pola kami hidup, pola kami bekerja, pola kami belajar. Akan tetapi Tuhan, Engkau yang mengasihi kami tidak pernah berubah. Dan Engkau yang telah berjanji memberikan kuasa kepada kami tidak pernah ingkar atas itu semua. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan, relasi mereka dengan keluarga. Kiranya mereka Tuhan, jemaat Tuhan boleh terus diberkati. Dan boleh terus memberkati sanak saudara melalui telepon atau melalui video call. Sanak saudara boleh semakin dikuatkan. Keluarga-keluarga semakin diteguhkan. Kepala-kepala keluarga bisa menjadi pemimpin-pemimpin keluarga, imam-imam keluarga yang menjadi berkat mulai dari keluarga, pergaulan mereka, bahkan sampai di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap jemaat GKI Gracia memiliki kuasa, memiliki keberanian untuk boleh bersama-sama memasuki dunia yang baru, yaitu bersama dengan Tuhan, kondisi yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saya memimpin kita untuk tunduk kepala, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di dalam setiap hari kami merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam usaha, dalam keseharian kami. Tuhan, Engkau telah memberkati kami begitu banyak hal. Kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih dan penuh setia seperti Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami hendak bersyafaat dan berdoa kepada Engkau. Memohon kiranya Tuhan di dalam kondisi ini kami boleh tetap mempersiapkan diri kami untuk boleh memasuki normal yang baru, untuk boleh memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, dengan satu kondisi yang baru, bukan dengan kondisi yang seperti dahulu yang biasanya kami jalani. Barangkali Tuhan, ada banyak di antara kami yang tidak siap atau merasa kaget dengan kondisi ini. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kami kekuatan untuk boleh berjalan kembali, untuk boleh pulih, untuk boleh bangkit dari kondisi ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk program jemaat di GKI Gracia dalam usaha pengiklanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati melalui program ini. Banyak usaha jemaat yang boleh diberkati, boleh mendapatkan respon yang baik daripada konsumen. Tuhan yang memberkati semuanya. Untuk jemaat-jemaat yang berpartisipasi untuk mengikuti, dan jemaat-jemaat yang ikut membantu pengiklanan, Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Bahwa ini adalah sebuah pelayanan, bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab kami bersama, saling membantu sesama jemaat GKI Gracia. Kami berdoa Tuhan di dalam perjalanan kami menghadapi situasi ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, punya kesehatan yang baik, kami boleh menjaga diri kami, menjaga keluarga kami boleh tetap baik keadaannya.
Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak SMA secara khusus yang sudah lulus SMA dan mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi. Tuhan, kami bersyukur beberapa dari mereka sudah memiliki keputusan-keputusan untuk memasuki perguruan tinggi. Namun ada juga yang masih menunggu jadwal ujian tertulis. Tuhan, Engkau menolong dalam program SBMPTN ini. Tuhan, yang Engkau menunjukkan jalan yang terbaik untuk remaja-remaja. Kami berdoa untuk Angela Georgina, kami berdoa untuk Keisha Tandra, kami berdoa untuk Kenny Vileo, kami berdoa untuk Preti. Tuhan yang memberkati semuanya dalam usaha mereka mencapai masa depannya, mewujudkan cita-citanya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau boleh memberkati setiap jemaat Tuhan dalam kondisi kesehatan mereka. Tuhan yang memberkati dan yang memelihara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita hari ini. Mari kita angkat pujian El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Dan berkat dari Allah Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.